tempatkan di koridor. Insya Allah akan ada petugas yang mengkoordinir. Kemudian kami harap kepada jemaah yang membawa anak-anak balita, mohon sekiranya dipasangkan diapers atau pampers agar tidak merusak kesucian masjid kita, insya Allah. Kami mohon kerjasamanya kepada seluruh jemaah untuk menonaktifkan bunyi atau sound dari HP-nya agar tidak mengganggu kajian kita nanti insya Allah. Demikian kami informasikan, insya Allah sebentar lagi kajian anak akan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, kita afirmasikan kepada diri kita sendiri rasa syukur yang tak terbatas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur nikmat Islam, nikmat iman, dan kesehatan, waktu, dan kemudahan yang memudahkan langkah-langkah kaki kita mengunjungi majelis-majelis ilmu yang insya Allah akan ada manfaat di dalamnya. Rasa haru kami sampaikan kepada para jemaah semua. Alhamdulillah di tengah cuaca yang kurang menentu, para jemaah tetap hadir di kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia termulia seantero jagat, dari awal bermula zaman sampai dengan akhir zaman. Selamat datang kembali kami ucapkan kepada para jemaah, semoga dalam beberapa waktu ke depan kita dapat mengambil ilmu dan menebarkan manfaat kepada yang lainnya. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan LCMH Hafidhahullahu Ta'ala yang insya Allah akan memberikan materi dalam rangkaian perjalanan daurah beliau di Kota Pekanbaru. Jadi kalau bisa Ana informasikan sedikit bahwa ini adalah kajian yang kelima dan besok adalah yang terakhir di Masjid Taqwa insya Allah di Simpang 3. Jika para jemaah mengamati dari judul per judul yang diberikan oleh Ustadz tersebut, kita dapat tarik benang merahnya. Nah, insya Allah akan menjadi info bermanfaat bagi kita. Bagi yang melewatkan, insya Allah ada di sosial media. Jadi kita akan menggali lagi bahwa runutan kajian ini ada benang merahnya. Sedikit informasi bahwa Ustadz Sofyan Baswedan ini S1, S2, dan S3-nya adalah di Madinah, Jamiah Islamiyah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti dapat menjadi ilmu bagi kita dan pegangan bagi kita. Insya Allah nanti kajian akan berjudul menyikapi perbedaan pendapat. Tentu saja ini akan menarik karena di tengah akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang datang dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, seperti itu. Jadi, nanti ketika azan sholat Isya, kita akan break sebentar dan mulai bisa diberikan pertanyaan melalui tertulis kepada Ana di depan. Demikian informasi yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari kajian ini. Dan tentunya kita akan menikmati bersama apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Al-Fatihah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Senang sekali rasanya kembali bisa bersua dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam
yang menampakkan antusiasme yang luar biasa dalam menghadiri majelis ilmu di Kota Pekanbaru ini. Dan ini sebetulnya kali yang ketiga Ana berkunjung ke sini. Pertama sekitar tahun 2018 ya. Yang kedua lupa tahun berapa. Yang ketiga tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah semakin semarak ya kehadiran kaum muslimin di masjid-masjid, di kajian-kajian. Tentunya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Oleh karena itu ana menyambut baik undangan dari panitia untuk bisa berkunjung kembali ke Pekanbaru, berbagi ilmu, walaupun di sini ada orang-orang yang berilmu, Fadilatul Ustaz Syekh Abdul Hasan, ada juga Syekh Sa'ad dan juga yang lain. Ada mungkin Ustaz Ali Ahmad juga hadir di sini ya. Katanya mau hadir tadi. Baik. Tentunya mereka lebih senior dari ana, lebih berhak untuk bicara dalam majelis ini karena satu dan lain hal. Namun dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ayolah ikhwah, judulnya memang sangat penting ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Karena memang sudah menjadi sunnatullah. Umat ini tidak ditakdirkan untuk satu pendapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka laja'alahum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki secara kauniyah, Allah akan jadikan mereka itu umat yang satu. Tapi takdir kauniyah Allah menghendaki umat ini, umat manusia maupun umat Islam sendiri tidak satu pendapat. Itu takdir kauniyah Allah. Nabi SAW juga menjelaskan, satakhtalifu atau sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku kaum muslimin juga akan berpecah belah menjadi 70 sekian, 73, dan itu bukan batas jumlah firqah, tapi itu sekedar ungkapan untuk menunjukkan banyaknya orang yang berpecah. Dan semuanya mengaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Mana perbedaan yang itu merupakan usul, perbedaan dalam pokok ajaran, dalam bab manhaj, dalam bab akidah, sehingga akan membagi orang menjadi dua. Ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Atau bahkan ketika bid'ah itu sudah sedemikian parah, maka bukan lagi antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, tapi antara muslim dengan kafir. Namun banyak juga khilaf, perbedaan yang tidak mengeluarkan seseorang dari koridor ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita ini harus ngerti ini khilafnya, perbedaan pendapatnya ini menyangkut apa. Karena kalau kita salah dalam mendudukkan perbedaan pendapat, bukannya kita mendatangkan solusi, justru kita akan memperparah keadaan. Oleh karena itu, sebagai muqaddimah, Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang apa sih yang menyebabkan perbedaan ulama dalam masalah hukum fikih misalnya. Kok ada yang berpendapat ini boleh, ada yang bilang ini enggak boleh. Semuanya ulama, semuanya masyayikh, ya semuanya ahli ilmu. Tapi kenapa mereka bisa beda-beda pendapat seperti itu? Kan kesian kita ini yang awam ya. Jadi bingung gitu. Tanya sama Ustadz Fulan, dia bilang, oh enggak boleh itu. Tanya sama Ustadz yang satu, siapa bilang enggak boleh? Boleh. Kan bingung ini orang awam ini. Nah, Syekh bin Baz pernah ditanya pertanyaan yang seperti itu. Apa kira-kira yang menjadikan adanya perbedaan pendapat ini? Supaya kita tidak bingung, supaya kita bisa lebih lapang dada menerima perbedaan pendapat, maka kita mesti tahu sebabnya dulu.
Ya, ada pepatah mengatakan idza urifa sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, kita tidak perlu heran lagi. Nggak perlu tercengang lagi. Udah tahu sebabnya. Oh, pantas kalau gitu ada khilaf. Tenang saja. Ya. Kemudian beliau juga ditanya, Syekh bin Baz juga ditanya, lantas sikap kita bagaimana kalau menghadapi ada perbedaan pendapat? Yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh misalnya. Kita ngambil yang mana ya Syekh? Ya, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-khilafu mawjudun fi ba'dil masaili bainal ulama. Perbedaan itu ada memang dalam beberapa perkara, beberapa masalah-masalah ilmiah di antara orang-orang yang berilmu. Fi masail wa fil masail al-far'iyyah. Dan perbedaan itu menyangkut perbedaan masalah yang sifatnya furu'iyah, cabang. Karena beliau ditanya tentang perbedaan di internal ahlu sunnah. Bukan antara ahlu sunnah dengan yang lain. Kalau antara ahlu sunnah dengan yang lain, pasti perbedaannya adalah pada masalah usul, pada masalah pokok, prinsip, akidah, manhaj, cara memahami dalil. Tapi yang ditanyakan kepada beliau adalah perbedaan misalnya antara madhab Hambali dengan Syafi'i, dengan Hanafi, dengan Maliki. Ya. Maka beliau mengatakan itu berarti hanya masalah furu', masalah far'iyyah. La fil usul. Al-usulu mujma'un alaiha walhamdulillah. Masalah-masalah yang pokok itu sudah disepakati, alhamdulillah. Ahlu sunnah tidak beda pendapat dalam masalah yang sifatnya usul. Lakin tujidu ba'dul masail al-far'iyyah, ba'du masail as-salah, ba'du masail az-zakah, ba'du masail as-sawm, ba'du masail al-hajj, al-muamalat. Ya, ada hal-hal seputar kitab tentang salat, tentang zakat, tentang saum, tentang haji, tentang muamalat. Ya, termasuk dalam bab ini perbedaan mereka dalam menilai derajat hadis Nabi antara yang mensahihkan atau yang menghasankan atau yang mendhaifkan. Termasuk juga dalam menilai ayat ini itu masih berlaku hukumnya ataukah dihapus dengan ayat yang lain. Jadi kadang perbedaan itu muncul karena perbedaan penilaian terhadap dalil yang digunakan. Intinya itu sesuatu yang ada dan sudah lama, bukan hal baru. Apa sebabnya? Beliau menjelaskan ada beberapa sebab. Wa asbabul khilafi umurun minha ikhtilaful fahm. Salah satunya perbedaan pemahaman terhadap dalil atau terhadap duduk perkara yang ditanyakan. Ya, karena seseorang itu akan menjawab sesuai dengan apa yang dia fahami. Dia ditanya tentang satu masalah. Dan dia memahami masalah itu dengan ruang lingkup tertentu. Ya, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia fahami. Setahu saya, itu tidak boleh. Karena yang terbayang dalam benak dia ketika ditanya tentang masalah itu adalah hal tertentu. Walaupun mungkin di lapangan ada bentuk lain, tapi dia belum membayangkan kalau ada bentuk yang lain gitu ya. Yang dia tahu adalah satu bentuk. Maka dia akan berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya. Ustadz yang lain atau ahli ilmu yang lain, dia punya data lebih banyak. Oh, saya tahu. Masalah ini tuh masih ada banyak bentuk. Yang Anda maksud yang mana? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Kalau yang ini hukumnya begini. Kalau yang itu hukumnya begitu. Ya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman ini adalah salah satu sebab utama terjadinya beda pendapat. Karena dia memahami dari sudut pandang yang berbeda. Qala syekhuna, laysat afhamun nasi wahidatan. Hadha yafhamu min nassi syai'an, wal akharu yafhamu khilafah. Pemahaman seseorang itu tidak bisa disatukan. Tidak mungkin disatukan.
si alim fulan memahami dari dalil ini, dalilnya mungkin satu dalilnya. Tapi dia melihat dari sudut pandang yang lain, kemudian menyimpulkan berarti ini artinya wajib. Contoh ya, antum pasti pernah mendengar tentang masalah hukum atau pernah mendengar tentang hadisnya Abu Hurairah. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku, kata Nabi SAW, berangan-angan, bertekad untuk memerintahkan agar dikumandangkan iqamah. Fa'amura rajulan an yusalliya bin nas. Lalu aku perintahkan salah satu untuk mengimami orang-orang salat berjamaah. Thumma antaliq wa rijalun ma'i ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian aku ajak sejumlah orang laki-laki, aku ajak bersamamu dan mereka membawa kayu bakar. Kemudian aku periksa rumah-rumah yang di situ ada orang-orang yang harusnya sholat berjamaah di masjid, tapi mereka enggak ke masjid. Fa uharriq alaihim buyutahum. Maka aku akan bakar rumah mereka. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat sholat berjamaah di masjid itu wajib. Dari mana mereka bisa memahami itu wajib? Karena Nabi sudah berniat mau bakar rumahnya kaum muslimin. Memangnya boleh bakar rumahnya kaum muslimin untuk sesuatu yang cuma sunnah? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Karena sudah banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa hartanya kaum muslimin itu haram, nggak boleh dilanggar, nggak boleh dimusnahkan tanpa alasan yang benar. Di Haji Wada, di depan 100.000 lebih sahabat yang menunaikan haji, beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allahumma hal ballagt, Allahumma fashhad. 3 kali. Maka ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu terlindungi, tidak boleh dilanggar. Sesama kalian tidak boleh melanggar kehormatan dengan menjelek-jelekan saudaranya semuslim. Apalagi sampai menumpahkan darahnya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Terlindunginya darah, harta, dan kehormatan sesama muslim itu seperti terlindunginya kesucian bulan haram, bulan Dzulhijjah ini. Di hari ini, yang itu merupakan salah satu hari yang agung, ya, hari Nahr, di baladikum hadza, dan di tanah suci Mekah ini. Artinya ini sudah sesuatu yang final. Tidak boleh seseorang itu sampai memusnahkan hartanya seorang muslim kalau hanya karena dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Pasti dia meninggalkan sesuatu yang wajib nih, sehingga Nabi berniat mau bakar rumah mereka. Subhanallah, hadis yang sama dijadikan dalil oleh ulama lain. Justru mereka mengatakan justru ini dalil sholat berjamaah itu sunnah, tidak wajib. Loh, kok bisa? Dan Nabi nggak sholat jamaah. Terus yang kedua, dikerjakan nggak itu sama Nabi? Bakar rumah nggak? Udah. Baru angan-angan. Nah, lain sudut pandangnya. Hadisnya satu, nggak mereka perselisihkan itu. Dilihat dari sudut ini, oh ya masa ya Nabi berniat ingin melakukan membakar, padahal itu sesuatu yang tidak wajib. Masa sampai seremeh itu? Hartanya kan dibakar rumahnya lagi. Rumah itu kan kebutuhan primer. Bagaimana dia kalau kebakar benar rumahnya? Iya, kalau kebakar benar. Nggak dikerjakan kan sama Nabi? Nggak dikerjakan. Dan Nabinya tidak ikut sholat berjamaah dulu. Kalau seandainya itu wajib, kenapa ditinggal sama Nabi? Nah, jadi kita harus memberikan ruang lingkup jamaah sekalian, ya. Bahwa para ulama itu, ahli ilmu itu, ketika mereka mengatakan sesuatu, itu pada dasarnya mereka punya pertimbangan. Ya. Kalau kita belum tahu pertimbangannya, kita berhusnudzon terlebih dahulu.
Berhusnudon. Ya. Nah, dengan kita mengetahui sebab-sebab khilaf, yang diharapkan adalah kita memiliki sikap toleran, sikap lapang dada. Terutama kalau khilafnya di antara ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sebab yang pertama apa tadi? Perbedaan pemahaman terhadap dalil. Masing-masing ingin mengamalkan dalil sesuai dengan maksudnya dalil. Tapi karena dalil itu tidak semuanya qat'i. Dalil itu juga beda-beda keadaannya. Dalam ilmu usul fikih itu dibahas. Ada yang namanya nas. Udah jelas banget. Qat'i sudah. Dalalahnya, indikasinya, makna yang disampaikan oleh dalil itu demikian tegas, tidak ada penafsiran lain. Kalau itu nggak ada perbedaan pendapat biasanya. Perbedaan pendapat itu terjadi ketika dalilnya itu tidak jelas banget mengarah ke satu kesimpulan. Dilihat dari sini bisa mengarah ke sana. Dilihat dari sisi yang lain mengarahnya ke tempat yang ke arah yang berbeda. Nah, ketika dalam masalah itu dalilnya itu tidak qat'i, terjadilah perbedaan pemahaman yang itu melahirkan perbedaan pendapat. Itu sebab yang pertama. Dan selain perbedaan pemahaman, karena perbedaan kecerdasan juga. Allah menakdirkan orang itu beda-beda kecerdasannya kan. Ada orang yang diberikan daya analisa yang sangat tajam. Contohnya, ketika turun surah An-Nasr. Turun surah An-Nasr di pasca Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Nabi membacakan surat ini. Kaum muslimin yang mendengar semuanya bersuka cita. Satu di antara mereka nangis. Siapa gerangan? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka heran. Undur ila hadha syekh. Lihat ini syekh satu ini, Pak Tua ini. Allah nurunkan kabar gembira, kok dia malah nangis. Tapi sahabat juga tidak tergesa-gesa menyalahkan Abu Bakar. Walakinnahu kana a'lamana. Tapi dia ini orang yang paling alim di antara kita ini. Nggak mungkin nangis nggak ada sebabnya. Ternyata Abu Bakar yang faham, ini pertanda tugas Nabi sudah tertunaikan. Kalau tugas sudah terlaksana, biasanya nggak lama lagi umurnya. Dan betul, tidak lama. Ya, 2 tahun cuman setelah itu beliau wafat. Jadi ada perbedaan kecerdasan yang itu adalah pemberian dari Allah. Bisa jadi karena ketakwaan yang bersangkutan sehingga Allah bukakan untuk orang tertentu yang tidak Allah bukakan buat orang lain. Dan itu fakta, jamaah sekalian. Fakta. Ya, tidak bisa kita ingkari. Alasan yang kedua, wa minha 'adamu hifdzil adillah. Karena ada di antara ahli ilmu itu yang tidak menghafalkan dalil-dalil tertentu dalam masalah yang diperselisihkan. Misal, dalam masalah itu sebetulnya ada 10 dalil yang bisa dibahas. Dia hanya tahu 5. Kebetulan 5-5-nya kalau itu hadits bermasalah semua. Karena orang yang kalau dia tahunya cuma 5 dan kebetulan hadits yang dia ketahui bermasalah semua, dia akan menyimpulkan apa? Tidak ada dasar hukum yang sahih dalam masalah ini. Atau bisa dibalik. Ada 10 hadis sebetulnya. Dia tahu 5 dari 10. Kebetulan yang dia ketahui sejauh ilmu dia hadis ini tidak bermasalah. Dia tidak tahu ada cacat apa tidak. Dia tidak tahu. Dia lihat zahirnya saja. Kayaknya nggak ada masalah ya di sini. Dia belum melakukan penelitian yang lebih mendalam yang istilahnya takhrij.
Beda antara menghukumi satu sanad yang di depan kita dengan menghukumi hadis yang diriwayatkan dari jalur itu. Itu dua hal yang berbeda. Hadis satu redaksi itu sanadnya bisa banyak. Bisa juga cuma satu juga bisa. Ya. Makanya menghukumi sanad hadis itu jauh lebih sederhana daripada menghukumi hadis. Karena boleh jadi kita hanya melihat kepada satu dan kebetulan zahirnya nggak ada masalah. Tapi kapan kita tahu dia itu benar-benar bebas dari masalah? Kalau sudah ditakhrij. Sebelum ditakhrij, para ahli hadis sudah jelas. Al-babu idza lam tujma' turuquhu lam tatabayyan khata'uh. Lam yatabayyan khata'uh. Ya. Al-Imam Ali bin Al-Madini dan yang lainnya mengatakan al-babu idza lam tujma'. Al-bab yakni al-hadis. Hadis itu kalau belum kamu kumpulkan jalur-jalurnya, kamu belum tahu salahnya di mana. Kalau kita mengatakan hadal hadis bihadal isnaduhu sahih. Sanatnya yaitu cuma satu di depan kita. Tapi itu tidak bisa menggugurkan ketika ada orang yang melakukan penelitian dan ternyata dia bisa mengungkap cacat yang tersembunyi. Nggak bisa pendapatnya orang yang melakukan penelitian itu kemudian gugur karena ada orang sudah lebih dulu menyatakan hadis ini sanadnya sahih. Iya, yang itu sanadnya sahih. Tapi kan belum diperbandingkan. Contohnya ya. Contoh. Bisa na pinjam HP antum? Nah, apa nih? Cuman perbandingan aja. Ya, kalau Anda bilang, HP ini bagus apa enggak? HP ini bagus enggak? Antum jangan sungkan sama Ana. Antum bisa bilang bagus. Apa dasarnya antum bilang bagus? Hah? Kalau sama ini bagus mana? Hah? Jadi kita nggak bisa bilang ini bagus kecuali setelah kita bandingkan dengan yang satu jenis. Kita nggak bisa bilang, ini ada telepon kayaknya. Kita nggak bisa bilang hadis ini sahih, padahal dia masih punya jalan-jalan lain. Dan jalannya mungkin ada perbedaan. Bagaimana kita bisa katakan yang benar adalah sanad yang di depan ana? Padahal dia masih punya jalan-jalan yang lain. Nah, ini secara ilmiah tidak bisa seseorang itu segampang itu dalam menghukumi validitas suatu hadis. Kalau dia ingin menghukumi, bilang hadis dengan sanad ini, sanad yang di depan ana ini, ya zahirnya sahih. Tapi saya belum melakukan penelitian lebih lanjut. Boleh jadi ada yang meneliti lebih dalam dan dia bisa menemukan yang namanya illah. Karena syarat sahnya hadis itu ada 5. Ya, yang pertama sanadnya tersambung, tidak ada mata rantai yang putus. Yang kedua, para perawinya itu memiliki al-adalah. Al-adalah itu sifat bertakwa kepada Allah. Tidak terkenal suka berbuat kefasikan. Ya, tidak dikenal suka bohong. Kredibilitas dia punya. Ada lagi al-dhabt. Al-dhabt itu daya rekamnya bagus. Baik daya rekam secara hafalan atau ketika dia mencatat hadis itu dia mencatat secara akurat. Dibedakan sama para ulama. Oke, dia nggak kuat dalam menghafal, tapi catatan dia akurat. Baik, itu kitab catatan suka dia pinjamkan sembarang orang nggak? Oh iya, suka dipinjamkan sembarang orang. Turun dia grade-nya. Kalau nanti ditambah-tambah sama orang lain, dia bisa pastikan dia nggak terkecoh dengan tambahan. Karena dia hafalan nggak kuat nih. Jadi kalau dia ingin bersandar pada catatannya, dia harus jaga baik-baik catatannya ini. Tidak dia sembarang pinjamkan kepada orang lain. Atau dia bersandar pada hafalan yang kuat. Kapan seseorang itu hafalannya bisa dikatakan kuat? Harus ada pembanding. Ini ada guru namanya Fulan, Zuhri misalnya. Dia punya murid. Banyak muridnya.
murid-murid yang sudah lama bermulazamah dengan Az-Zuhri, yang terkenal hafalannya kuat. Ketika ada salah satu murid-muridnya Az-Zuhri meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri, tapi hadis ini nggak kita temukan di murid-murid yang lain. Walaupun dia ini secara hukum asalnya dia itu thiqah, ya. Dia itu bukan pembohong, dia bukan orang yang fasik, bukan. Secara garis besar hafalannya sih bagus. Cuman ada yang lebih lama mulazamah sama Az-Zuhri. Mulazamah tahu ya? Apa mulazamah itu terjemahannya apa ya? Belajar dengan terus-terus ya, diikutin kemana gurunya gitu ya, bertahun-tahun. Kan ada kan orang yang ini sudah murid senior nih, sudah ngaji misalnya 20 tahun sama syekh itu. Yang satu lagi baru 19 tahun. Ada yang baru setahun. Kan beda ini. Siapa yang lebih paham tentang perkataan gurunya? Tentu yang paling lama. Tapi ada syarat. Hafalan dia mesti bagus. Karena ada juga orang yang lama ngaji tapi hafalannya kacau balau. Ya. Gurunya bilang A, dia ngomongnya B. Ini mau ngaji 20 tahun, 25 tahun, nggak boleh jadi rujukan. Ya. Adzan ya. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung lagi setelah adzan. Lanjutkan jemaah sekalian. Jadi kembali pada perbedaan pengetahuan tentang dalil-dalil dalam suatu masalah. Jadi saya contohkan hadis karena memang masalah ini sering menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat. Ya. Karena dia hanya tahu sebagian hadis, masih ada hadis-hadis lain yang dia belum ketahui. Atau mungkin setahu dia hadis ini sahih. Tapi kalau diteliti lebih lanjut ternyata ada masalah. Jadi saya contohkan dengan perbedaan murid dari satu guru. Ketika kita melihat misalnya, kok cuman si fulan ya yang meriwayatkan dari Az-Zuhri hadis ini, yang lain pada kemana? Kok kita nggak menemukan hadis ini diriwayatkan oleh murid-muridnya Az-Zuhri yang lain, padahal yang lebih lama mulazamah dengan Az-Zuhri, yang lebih bagus hafalannya kan ada. Nah, ini menjadikan seseorang itu tidak tergesa-gesa menerima kesahihannya. Tapi kalau dia belum teliti, dia akan terkecoh dengan zahir sanadnya. Loh, zahirnya fulan dari sini, oh zahirnya thiqah. Nah, jadi itu salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menghukumi suatu masalah ilmiah. Kemudian kata Syekh bin Baz yang lain, wa minha kamalul hirsi ala talabil haqqi wa dha'fuh. Semangat seseorang dalam mencari yang benar dan yang salah. Kan tidak sama semangatnya orang. Sama-sama dia penuntut ilmu loh ya. Itu kan fakta kan. Ada yang semangat belajarnya tinggi. Ya kalau dikasih PR, coba kamu cari. Ada yang dia mau carinya santai, anak googling aja deh. Cepet. Ada yang lebih santai lagi, tanya sama ChatGPT.
Ini beda semangatnya dengan orang yang enggak anak nggak mau bersandar kepada Google. Anak ingin telusuri. Emangnya Google tahu semuanya? Enggak. Anak ingin cek buku ini, buku ini, buku ini. Dia tanya kepada 1, 2, 3. Pasti akan beda hasilnya. Betul? Jadi semangat seseorang dalam mencari kebenaran itu mempengaruhi hasil dari pencarian dia. Yang semangat, dia akan mencari seluas-luasnya. Sehingga makin banyak dia mendapatkan referensi data, maka hasil analisanya akan lebih akurat. Daripada yang datanya cuma 1 atau 2. Dia cuma tanya sama 1 orang. Ya kebetulan orang ini juga tidak melakukan penelitian sebelumnya. Terbatas dia, setahu saya sih nggak ada masalah ya. Kan setahunya dia. Apakah dia mengetahui semuanya? Tidak. Az-Zuhri saja. Az-Zuhri itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama kali ditugaskan secara resmi oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis-hadis Nabi. Wafat tahun, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 123, ada yang bilang 124, ada yang bilang 125 Hijriah. Dia udah 13 abad lebih ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini dipuji habis-habisan oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan yaqulun annana nuhabi. Orang-orang itu ngira kita ini ahli hadis ini pilih kasih kalau nilai-nilai seseorang. Walau habaina ahadan laqabilna ahadits az-Zuhri. Seandainya ada orang yang kita akan sikapi dengan pilih kasih, maka orang itu adalah Az-Zuhri. Seandainya kita pilih kasih, maka kita akan terima semua hadis-hadisnya Az-Zuhri. Faktanya tidak semuanya diterima. Intinya, Az-Zuhri ini pernah suatu ketika mendengar seseorang menyampaikan hadis Nabi. Terus dia komentar begini, nama sami'tu bihadzal hadis. Karena kok belum pernah ya dengar hadis ini ya. Ini yang ngomong gini imam min a'immatil hadis. Tapi tidak ada seorang pun yang menghafal semua hadis Nabi. Siapapun dia. Tidak ada yang menghafal semua hadis Nabi. Jadi kalau dia mengatakan, anak kok belum pernah dengar hadis ini, ya, itu tidak serta-merta berarti hadis itu salah. Belum tentu. Apa jawab orang ini? Jawab yang menyampaikan hadis. Qal, akullu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ta? Emangnya semua hadisnya Nabi kamu sudah pernah dengar? Qala la, enggak juga sih. Tayyib, fanis separuhnya. Qala arju, ya mudah-mudahan. Idzan ij'al hadza fi nisfil akhir. Kalau gitu anggap hadis ini bagian dari separuh yang satunya lagi yang kamu belum pernah dengar sama sekali. Terus kenapa gitu? Kalau kamu nggak pernah dengar, terus kenapa? Padahal ini yang ngomong adalah imam min a'immati ahlil hadis. Bittifaq. Disepakati keimaman dia dalam masalah ilmu hadis. Nah hari ini kadang-kadang orang itu terlalu apa istilahnya, terlalu tergesa-gesa, terlalu pede. Mana ada hadis kayak gitu? Ya subhanallah. Memang kita sudah baca berapa kitab hadis. Siapa kita boleh cepat-cepat menghakimi seperti itu? Kalau dia seorang ahlul hadis, memang dalam ilmu hadis juga ada ciri-ciri dari hadis yang batil. Ada itu kita pelajari juga. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Di kitab itu beliau jelaskan ciri-ciri hadis yang batil itu kayak apa. Namun tidak semua orang bisa memiliki hasil kesimpulan yang akurat. Karena itu akan berangkat dari sebanyak apa dia itu bergumul dengan hadis Nabi. Karena hadis itu punya taste. Apa bahasa Pekanbarunya taste itu apa? Cita rasa. Punya aroma. Jangankan hadis. Salah satu perawi itu punya ciri khas. Antum kalau belajar sama ustadz, masing-masing ustadz itu punya ciri khas kan. Oh kalau model-model begini, ini bukan bahasanya ustadz fulan.
Ini bahasanya ustadz yang lain lagi. Dari mana dia bisa bilang begitu? Karena dia sering banget nyimak kajiannya si fulan, sehingga dia punya kepekaan. Hadis juga begitu, ayyuhal ikhwah. Sama. Bahkan hadis yang biasanya diriwayatkan oleh si fulan itu punya warna sendiri. Makanya ketika para ulama ahlul hadis itu mengkritisi, dia bilang sederhana, innahu la yushbih ahadits az-Zuhri. Kok nggak mirip ya sama hadis-hadisnya Zuhri ya? Ini yang bisa ngomong begini setelah dia menyimak ratusan atau bahkan ribuan hadisnya Zuhri. Dan dia ingat. Jangan kayak kita. 40 aja nggak hafal. Ya. Arba'in Nawawiyah nggak hafal, terus dia dengan pedenya makan nggak ada hadisnya gitu. Ya akhi, jangan begitulah. Tak baik. Ya. Bilang saja, ana tidak tahu. Silahkan antum tanya kepada yang lebih ahli. Selesai. Jangan pernah kita ini lupa dengan kata-kata la adri. Saya tidak tahu. Ya, karena Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa atala fi umrih adalah ulama yang sangat sering mengatakan la a'lamu anhu syai'an. La adri. Allahu a'lam. Ya, aku tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Saya tidak tahu. Tidak ada masalah. Tetap ramai kajiannya. Bahkan orang semakin thiqah. Karena ini orang tidak gegabah. Tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Kalau hadis dengan redaksi seperti ini, saya baru dengar. Mungkin memang ada hadisnya. Saya tidak tahu derajatnya bagaimana. Saya perlu waktu untuk meneliti. Selesai masalahnya. Ya. Nah, jadi ada kalanya itu karena perbedaan semangat seorang yang berilmu dalam meneliti dan memverifikasi suatu masalah. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang semangatnya sedang-sedang, ada yang lemah, ya, ada yang mau cara gampang aja, taklid. Nah, kalau sudah taklid, dia nggak boleh nyalahkan orang yang berijtihad. Karena muqallid itu ammi, masuk kategori orang awam. Dia nggak boleh menyalahkan orang yang berijtihad dan dia ahli dalam berijtihad. Ya, saya hanya bisa taklid. Kamu jangan bicara dalam masalah ini karena kamu tidak punya basic ilmu. Kamu nggak apa-apa ikutin pendapat yang memang disuarakan oleh salah satu dari ahli ilmu. Nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mengkritisi yang lain, biarkan yang ahli yang mengkritisi. Jadi nggak bikin runyam masalah. Ini umat sudah banyak khilaf yang awam ikut-ikut debat. Loh, awam kok ikut debat gitu loh. Awam itu terima aja hasil fatwa, jangan ikut diskusi. Kacau nanti kalau diskusi. Iya kan? Coba bayangkan, jangankan diskusi sama sesama orang awam. Imam Syafi'i aja kalau diskusi sama orang awam mesti kalah gitu katanya. Beliau bilang apa? Ma nadhartu 'aliman qat illa wa ghalabtu. Tidak pernah aku itu debat dengan orang berilmu kecuali aku bisa kalahkan argumentasinya. Wa ma nadhartu jahilan qat illa wa ghalabani. Tapi kalau aku debat sama orang jahil, mesti aku yang dikalahkan sama orang jahil ini. Karena nggak mau ngalah. Gitu. Pokoknya saya begini. Wah, pokoknya itu hadis kamu tuh dhaif. Wah, sudah gimana caranya? Dalilnya pokoknya. Ya, antum mau kasih 1000 dalil, pokoknya kamu salah. Kan susah kalau begitu. Makanya orang awam nggak boleh ikut-ikut dalam masalah ini. Ya, biarkan itu yang bicara ahlul ilm. Mereka mau debat mau apa, ahli ilmu tahu kaedah-kaedahnya. Ya, nanti ini akan masuk kepada bagaimana kita menyikapi khilaf. Beliau juga mengatakan masih ada sebab-sebab lain. Di antara sebab lain itu adalah mungkin orang ini sama-sama mengetahui dalil. Dia tahu ada hadis itu, tahu. Tapi ada hadis lain yang menurut dia lebih rajih. Dan hadis yang lain ini disebutkannya oleh Nabi belakangan. Sehingga menurut dia ini menghapus hukum yang terkandung pada hadis yang pertama. Contoh, ada hadis dalam As-Sahihain. Bunyi hadisnya adalah idza dubighal ihabu faqad tahur.
Kalau kulit binatang itu disamak, sucilah dia. Kalau sebelum disamak, dia nggak suci. Ya, bangkai misalnya, ada bangkai sapi, boleh nggak dimanfaatkan kulitnya? Boleh asalkan disamak, menurut hadis ini. Ya, karena Nabi pernah melihat sahabat menyeret-nyeret bangkai kambing, diseret-seret bangkai kambing miliknya istri beliau namanya Maimunah. Kata Nabi, kenapa kalian seret-seret mau dibuang? Manfaatkan dong kulitnya. Qala ya Rasulullah, innaha maitah. Kan sudah jadi bangkai. Katanya Nabi, innama harruma akluha. Yang diharamkan itu untuk makan bangkai. Kan nggak dimakan bangkainya. Kulitnya dipakai. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Fi sahihain hadisnya. Atau fi sahih Muslim. Ada yang sahihan, ada yang sahih Muslim. Nah, Imam Ahmad tidak mengamalkan dalalat hadzal hadis. Imam Ahmad tuh bukan nggak hafal, dia hafal. Walaupun memang di zaman beliau belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Karena itu Bukhari itu murid Imam Ahmad. Jangan dibilang, wah nggak baca Sahihain. Emang belum ada Sahihain. Ente jangan asal ngomong, ente nggak ngerti hadis asal ngomong. Masa nggak ngerti ini ada dalam Sahih Bukhari? Lah Bukhari belum mulai nulis tuh kitab. Ya. Nah, beliau hafal, tahu ada hadis itu dan sengaja karena beliau tahu beliau ditinggalkan. Kenapa? Ada hadis dari Abdullah bin Ukaim yang menyebutkan atana kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada indikator bahwa Abdullah bin Ukaim ini disurati oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya. Isi suratnya adalah alla tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala bisyai'. Jangan ada bagian dari bangkai yang kau manfaatkan. Jangan ada apapun dari bangkai yang kalian manfaatkan. Menurut Imam Ahmad ini menasakh yang itu. Ala kulli hal ada perbedaan mana yang lebih rojih. Nah, jadi ini juga salah satu penyebab walaupun sama-sama tahu bagi yang merojihkan enggak, yang lebih rojih adalah yang ini. Atau contoh lain, apakah orang yang memakan makanan yang dimasak pakai api itu jadi batal wudhunya apakah tidak? Atau orang yang memakan daging unta itu batal nggak wudhunya? Nah, kalau jumhur itu maksudnya 3 dari 4. Madhab yang 4 ada 3 madhab, dari 4 itu namanya jumhur, mayoritas. Bukan berarti cuma mereka yang bahas masalah itu, tidak. Ada ulama lain, tapi kalau kita mengacu pada 4 madhab, maka ketika ada 3 madhab dari 4 madhab ini, apakah Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, ya 3 dari 4 mengatakan A, berarti itu pendapatnya jumhur. Jumhur bilang, wudhu, makan daging unta tidak harus wudhu. Nggak harus wudhu. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah, ini yang bilang gitu adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Ulama-ulama Hambali bilang harus wudhu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi, ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ghanam, ana tawadda'u min luhumil ibil, qala na'am. Ana tawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'tum. Ya Rasulullah, kami perlu wudhu enggak kalau habis makan daging unta? Oh iya. Kalau daging kambing, terserah. Taib. Pertanyaannya, daging unta itu dimakannya mentah atau matang? Matang, kecuali kalau antum harimau. Antum makannya mentah, singa. Ya, kalau manusia makannya pasti matang. Matang kan diproses pakai api. Iya kan? Apalagi zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada microwave. Gak ada apinya Ustaz, microwave. Nah, tapi dulu tuh gak ada microwave. Adanya dibakar, direbus, dipanggang. Taib. Ada hadis lain yang menyebutkan, hadisnya sahih juga. Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Hal paling akhir yang diterapkan oleh Nabi adalah beliau tidak lagi berwudu setelah mengonsumsi sesuatu yang dimasak pakai api. Bingung enggak antum?
Nah, antum mengamalkan hadis yang pertama apa yang kedua sekarang? Ini dua-duanya sahih loh. Yang mengamalkan hadis pertama, yaitu dikecualikan unta. Khusus unta nggak berlaku itu hadis. Yang lain-lain berlaku. Yang kedua bilang justru pengecualian unta itu nggak berlaku karena ada hadis yang paling akhir. Kan Nabi mungkin aja makan unta atau makan kambing, kan nggak dirinci sama Nabi. Pokoknya di akhir-akhir hayatnya Nabi itu beliau nggak lagi berwudu setelah mengonsumsi sesuatu yang diproses pakai api. Nah, bingung kan antum? Nah, bingung. Karena apa? Ada dua hadis yang terkesan kontradiksi. Tapi hakikatnya nggak kontradiksi. Kontradiksi itu kalau kita ini nggak cukup ilmu. Iya. Karena kebenaran tidak ada yang kontradiksi. Karena kita nggak cukup ilmu, kita bingung. Aduh, yang awal yang mana? Bingung kita. Makanya kesian jadi orang awam itu bingung terus. Ya. Baik. Nah, jadi banyak penyebab terjadinya khilaf itu. Kita rangkum lagi ya. Pertama, perbedaan pemahaman. Karena kecerdasan juga beda-beda. Ketajaman analisa juga beda-beda. Sudut yang dia tinjau juga mungkin berbeda. Ya, ini kalau anak pandang dari depan, kotak. Dilihat dari samping, garis miring. Atau segitiga. Ya. Jadi tergantung kita mau lihat dari sudut mana. Ada penyebab yang lain yaitu berapa banyak perbedaan, banyak sedikitnya dalil yang dia ketahui dalam masalah itu, yang dia hafal. Ada perbedaan dari segi semangatnya dia dalam meneliti masalah itu sampai tahu yang rojih yang mana. Ada perbedaan dari segi apa? Skala prioritasnya, ini lebih kuat yang ini lebih belakangan nih, berarti yang ini dihapus. Oh enggak, sebaliknya. Nah itu alasan-alasan terjadinya khilaf dari di antara para ulama. Sekarang apa kewajiban kita sebagai seorang mukmin? Beliau jelaskan di sini. Syekh bin Baz bilang apa? Wal wajibu 'alal mu'mini fi masailil khilaf adalah dia mengetahui status dirinya dulu. In kana talib ilmin, kalau dia adalah seorang talib ilm, penuntut ilmu, orang yang memang belajar dasar-dasar ilmu, dasar dia belum matang belum, tapi awam banget juga bukan, ya. An yataharral adil, dia harus ikuti dalil masing-masing ulama itu. Mana yang paling kuat, mana yang paling banyak, mana yang penjelasannya paling ilmiah. Karena dia punya basic ilmu yang menjadikan dia mampu memahami dalil. Dia baca karya ilmiah para ulama itu, oh ya yang ini emang lebih kuat ini dalilnya. Ya sudah saya ikut yang ini. Itu kalau dia seorang talib ilm. An yataharral adillah wa yanzuru fil adillah wa ya'khudhu bid dalil alladhi dhahara lahu ma'na. Dan dia mengikuti dalil yang maknanya lebih jelas, lebih tegas. Wa qala bihi ba'dhu man madha min ahli ilm. Terlebih lagi kalau pendapat itu juga pernah disuarakan oleh ulama yang lebih dulu. Ulama salaf misalnya. Artinya ini bukan pendapat baru. Beda loh ya, pendapat baru dengan pendapat yang baru diketahui. Nah, beda lagi itu. Itu bukan hal baru, cuman ada orang yang baru tahu. Kalau dia baru tahu, itu bukan pendapat baru. Itu sudah ada, cuman dia baru tahu, gitu loh. Jadi kita ini harus tahu diri lah. Ya. Janganlah arba'in pun tak hafal, sudah mau main hakim sendiri. Ya. Kemudian dia ikuti dalil itu. Idza dhahara lahu annal haqqa ma'ahum bid-dalil. Kalau memang setelah dia teliti dalil-dalilnya itu yang lebih
kuat dalilnya adalah pendapat A, maka diikuti karena dalilnya. Bukan karena yang ini anak deket sama ustadznya. Atau sama syekh ini, anak seneng sama dia. Oh, kalau itu bukan alasan ilmiah kalau itu. Ya. Alasan ilmiah itu bukan itu. Alasan ilmiah itu siapa yang paling kuat dalilnya. Jadi diikuti karena dalil. Kalau diikuti karena senang itu namanya taklid. Iya. Dan itu yang bikin umat ini ribut terus. Taklid. Pokoknya kalau sudah orang idolanya yang berfatwa, dibela mati-matian. Mau benar, mau salah. Nah itu kan tercela kalau begitu. Baik. Baik dalilnya itu adalah ayat Al-Quran, misalnya dia bisa menghadirkan ayat-ayat lain yang tidak disebutkan oleh pendapat yang pertama. Atau dia bisa menjelaskan bahwa dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama itu ayat-ayatnya ternyata mansukh. Atau kalau pakai hadis, ternyata dia punya hadis-hadis lain yang lebih sahih, derajatnya lebih tegas, yang tidak disebutkan oleh pendapat yang pertama. Min ayatin au hadithin. Yang poin penting di sini kata beliau, wala yattabi' hawahu wa yattabi'ul ashal. Jangan dia ikutin seleranya. Jangan dia ikutin yang paling enak buat dia, yang paling gampang fatwanya. Yang susah-susah mah jangan diikutin. Nah, ini mesti nggak boleh kalau sama fulan. Tanya sama yang lain duk. Cari siapa yang bilang boleh. Boleh, alhamdulillah boleh. Nah itu nggak benar itu. Itu namanya dia mengikuti apa? Hawa, apa yang dia suka. Bukan mengikuti dalil. Dan yang diikuti yang mana? Yang paling kuat dalil yang dia sebutkan. Argumentasinya paling kuat. Dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis Nabi, bisa dari ijma' kalau ada ijma', kalau nggak ada bisa dari qiyas juga. Ya, atau dari dalil-dalil yang lain. Ada banyak dalil dalam ilmu usul fikih itu banyak. Walau kana asyad, walaupun yang rojih itu yang lebih berat bagi dirinya. Sekali lagi ini kalau talib ilm. Talibul ilm itu harusnya begitu. Madama dhahara lahu annahu aqrabu ilal adillah asy-syar'iyyah. Yang penting pendapat itu dalil-dalilnya lebih kuat secara ilmiah. Amma in kana laysa bi talibi ilmin aw taliban saghiran la yaqwa ala fahmil adillah fahadha yas'alu ahlal ilm. Kalau dia bukanlah seorang talibul ilm atau pemula, baru santri kelas 7, baru santri kelas 9, baru masuk pesantren, misalnya baru belajar kitab, belum khatam juga dia belajar kitab, baca kitab juga belum lancar, ilmu usul fikih belum pernah dia belajar, arba'in belum khatam, macam-macam dia baru pemula, maka ini tidak boleh memposisikan dirinya sebagai talib ilm yang seakan-akan dia sudah ngerti dan enggak. Kalau yang begini ini sama dengan orang awam, karena dia lebih banyak awamnya daripada ngertinya. Dia enggak cukup kuat untuk bisa memahami dalil. Yang begini ini kewajibannya satu, tanya kepada ahli ilmu. Terus yang ditanya banyak Ustadz. Tanya sama Ustadz A, jawabannya begini. Ustadz B, beda lagi. Ustadz C, tengah-tengah. Yang saya ikutin yang mana? Hah? Yang diikuti adalah yang paling terkenal keilmuannya dalam masalah itu. Kalau permasalahannya fikih, maka yang paling terkenal ahli fikih di antara 3 ahli ilmu itu. Karena mungkin ada orang itu yang lebih menonjol dalam bab fikih. Ada yang lebih menonjol dalam bab tafsir. Ada yang lebih menonjol dalam bab hadis. Fikih pun ada yang lebih menonjol dari fikih muamalahnya. Kalau fikih ibadah rata-rata sama, tapi fikih muamalah dia lebih menguasai. Nah ini masalahnya fikih muamalah atau fikih ibadah.
Nah, kalau fikih muamalah, ya siapa yang lebih dikenal keilmuannya dalam bab fikih muamalah? Orang Pekanbaru mesti tahu lah. Nah, sering juga ke sini katanya. Ya sudah, antum tanya sama beliau. Ya. Kecuali ada yang lebih dikenal lagi keilmuannya dalam fikih muamalah dan antum tahu. Kalau antum nggak tahu, taunya cuma beliau, itu udah cukup buat antum tanya sama beliau. Selesai sudah masalahnya. Ya. Nah, kita pilih yang paling ngerti, yang paling dikenal keilmuannya dalam bab itu. Tanya sama dia, apa jawabannya, ikuti, selesai. Antum lepas tanggung jawab. Tapi jangan ikut-ikut. Wah, yang itu nggak benar itu. Itu jangan, itu bukan urusan antum. Kalau antum ahli ijtihad, silahkan antum berkomentar. Kalau bukan, diem. Nanti kita malah menyalah-nyalahkan sesuatu yang tidak salah. Itu bikin masalah lagi. Jadi, itu sikap yang harus dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk merojihkan masalah-masalah. Jadi orang itu sebetulnya 3 statusnya ya. Awam, maka kewajibannya tanya sama orang yang paling alim sejauh yang dia ketahui. Nah, kadang-kadang nih, sama-sama alim nih. Sama-sama terkenal dia pakar dalam fikih muamalah. Saya ikut yang mana terus? Bisa dicari parameter kedua. Yang paling kelihatan rasa takutnya kepada Allah. Paling hati-hati dari mereka. Itu yang dipilih. Atau kalau kita nggak tahu, pilih pendapat kalau mau selamat ya. Ada beda pendapat juga ini. Nggak semua apa istilahnya, tidak selamanya pendapat yang paling menyulitkan itu adalah pendapat yang paling kuat. Tidak selamanya. Tapi kalau paling hati-hati biasanya yang paling menyulitkan iya. Anda mau hati-hati nggak usah. Ada yang bilang halal, yang bilang haram. Dua-duanya ulama ahli, ustadz ahli sunnah dua-duanya. Jago semua dalam masalah muamalah. Antum mau yang hati-hati, yang hati-hati, ya antum ikutin aja yang mengharamkan. Kan nggak akan masuk dalam masalah toh. Antum nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau antum ikutin yang membolehkan, iya kalau itu yang lebih kuat jawabannya. Kalau enggak, maka kita kena pada sesuatu yang terlarang sebetulnya. Itu kalau kita mau berhati-hati. Tapi kalau kita bicara mana yang rojih, belum tentu yang mengharamkan itu selalu yang lebih rojih. Imam Sufyan bin Uyainah, ahadus salaf, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, mengatakan apa? Innamal fiqhu ar-rukhasu anith thiqat. Pemahaman yang mendalam, kefakihan seseorang itu adalah manakala orang yang thiqah bisa memberikan rukhsah. Orang yang thiqah berilmu dan dia itu punya kejelian, punya kredibilitas yang bagus, ketulusan, dan dia memberikan thiqah, memberikan rukhsah, artinya membolehkan, tidak melarang. Itu namanya pemahaman yang mendalam. Wa amma tasydid fayuhsinuhu kullun nas. Kalau cuman bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, semua orang juga bisa. Banyak yang bisa begitu. Jadi belum tentu pendapat yang lebih rojih itu harus yang berat untuk diamalkan. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, memang itu pilihan yang paling aman. Ya, jadi silahkan. Kalau kita bingung, gimana ya saya ikut yang mana? Istikharah. Ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Habis itu antum pilih, maka itu sudah dipilihkan oleh Allah. Setelah antum istikharah. Nggak perlu ribut-ribut di sosmed. Ya, tidak perlu pula pakai mengkritisi ini nggak bener nih niatnya ini. Kamu tahu niatnya orang dari mana? Ya, kok tahu niatnya orang itu apa? Nggak tahu kita. Ya, jadi kita harus bersikap yang proporsional. Dan sekali lagi, perbedaan pendapat itu kadang tajam sekali. Anak kasih contoh real ini ya. Ada salah seorang perawi hadis namanya Jabir ibn Yazid ibn al-Harith
Al-Ju'fi. Jabir bin Yazid bin Al-Harith Al-Ju'fi, dikenal dengan Jabir Al-Ju'fi. Orang ini diperdebatkan kredibilitasnya maupun kapabilitasnya. Banyak sekali pendapat yang kontradiktif. Dan yang berpendapat itu tokoh-tokoh ahlu sunnah. Pusing nggak antum? Imam Abu Hanifah bilang apa tentang Jabir ini? Dia ini satu kota, sama-sama dari Kufah. Dan Imam Abu Hanifah itu juga dari Kufah. Hidupnya berdekatan, sezaman. Apa kata Imam Abu Hanifah? Anak kutipkan ya. Beliau mengatakan, Sami'tu, diriwayatkan dari Yahya Al-Himmani, Sami'tu Aba Hanifah yaqul, ma ra'aitu fi man laqitu afdala min Ata, wala laqitu fi man laqitu akdhaba min Jabir al-Ju'fi. Ma ataituhu bi syai'in qattu min ra'yin illa ja'ani fihi bi hadith wa za'ama annahu indahu kadha wa kadha alf hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yantiq biha. Ya. Abu Hanifah, imam dari yang 4 itu kan, dia bilang, aku tidak pernah berjumpa dengan orang, dari sekian banyak orang yang aku jumpai itu, tidak ada yang lebih afdal, lebih mulia daripada Ata bin Abi Rabah, tabi'in yang terkenal. Dan dari sekian banyak orang yang pernah aku jumpai, tidak ada yang lebih pembohong daripada Jabir Al-Ju'fi. Tiap kali aku mengucapkan pendapat dari kepalaku, aku berpendapat dari ra'yuku sendiri, dia bisa bikin hadisnya. Oh, ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Abu Hanifah sampai nggak percaya, loh ini pendapatku pribadi, kok dia bisa bikin hadis? Dan dia ngaku, ana punya ribuan hadis dari Nabi yang ana belum pernah sampaikan. Ya. Imam yang lain namanya Imam Sufyan bin Uyainah, juga sama-sama orang Kufah. Beda lagi pendapatnya dengan Abu Hanifah. Masih satu pendapat dengan Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Dari Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Al-Humaydi ini imam juga min a'immati ahli sunnah. Gurunya Imam Al-Bukhari. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis yang beliau dengar dari Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Innamal a'mal binniyat itu dari gurunya. Qala haddatsani Al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i juga. Dan dari Kufah juga. Apa kata Ibnu Uyainah? Yaqulu Jabirun al-Ju'fi yu'minu bir-raj'ah. Ini Syiah ini orang. Percaya dengan akidah Syiah yang namanya raj'ah. Bahwa Ahlul Bait itu imam-imamnya akan dihidupkan kembali nanti di akhir zaman untuk menghukum musuh-musuhnya Ahlul Bait. Taib, ya. Dan ada lagi yang lain yang mengatakan ini orang dhaif, pendusta, akidahnya rusak dan macam-macam. Tapi anehnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sama-sama Sufyan tapi beda pendapat ini. Mengatakan apa? Beliau juga dari Kufah juga lagi. Diriwayatkan dari Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. قال سمعت سفيان يقول إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك. Kalau si Jabir ini meriwayatkan hadis dan dia mengatakan haddatsana atau akhbarana, ambil itu hadis. Dia enggak bohong itu. Di riwayat yang lain beliau mengatakan Sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqul kana Jabirun wari'an fil hadis. Ma ra'aitu awra'a fil hadis min Jabir. Jabir ini adalah orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Aku tidak pernah mendapati orang yang lebih hati-hati daripada Jabir. Ini kan diametral sama perkataannya Abu Hanifah. Diametral banget ini. Ya.
Dan bukan cuma Sufyan Ats-Tsauri, ada sahabat beliau yang namanya Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Dia mengatakan kana Jabir al-Ju'fi sadukun fil hadis. Ini juga pujian, dia ini jujur, nggak bohong dalam meriwayatkan hadis. Ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengancam Syu'bah. Ini sohib ini dua orang ini. Dia bilang apa? La in takallamta fi Jabirin la atakallamanna fik. Kalau berani kamu jelek-jelekkan Jabir, kamu yang tak jelek-jelekkan. Ada lagi Imam Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, gurunya Imam Syafi'i, yang dalam kisah terkenal itu beliau pernah mengeluhkan kalau hafalannya agak buruk. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Itu gurunya yang namanya Waqi'in, Imam Waqi'. Dia juga puji habis-habisan Jabir. Alasannya apa? Itu Syu'bah sama Ats-Tsauri ngeriwayatkan hadisnya Jabir. Enggak mungkin dia orang enggak baik. Ya. Terus gimana sikap kita? Nah, mereka yang mengkritisi Jabir, yang mengatakan ini kadzab, dia tidak bilang itu Ats-Tsauri bela-bela orang kadzab, berarti dia kadzab juga itu. Enggak ada yang bilang begitu. Enggak ada. Semuanya tetap diakui sebagai imam Ahlus Sunnah. Karena beda pendapat itu wajar. Mereka yang bilang begini mungkin dia punya bukti. Dan bukti itu tidak harus diketahui oleh semua orang. Siapa yang mengharuskan kita mengenal semua seluk-beluk orang itu? Ada yang mengharuskan enggak? Enggak ada. Antum tahu alasan, silahkan antum berpendapat. Ana tidak tahu, ana tidak harus ikutin pendapat antum dalam hal ini. Dan kita tetap Ahlus Sunnah nih semuanya. Antum mau cocok sama si fulan karena alasan tertentu, nggak harus ana cocok juga sama dia. Kalau alasan ana beda, ana boleh tidak cocok sama seseorang. Dan ana nggak harus ajak antum untuk nggak cocok juga gara-gara ana cocok. Nanti kalau antum ikutin dia, antum bukan sohib ana. Kan kacau kalau begini caranya. Ya. Tetap mereka ini ulama Ahlus Sunnah. Walaupun Jabir al-Ju'fi itu menurut sebagian ulama sudah dibilang orang paling kadzab, percaya dengan raj'ah. Abu Hanifah bilang ini setiap hadis, setiap pendapatku bisa dicarikan hadisnya. Ini hebat banget ini orang. Dia ngaku punya ribuan nggak pernah disampaikan. Jadi ini contoh ya. Masih banyak yang lain-lain yang seperti itu. Jadi dalam menilai seseorang itu kita tidak boleh kemudian ta'assub. Kalau kita nggak tahu alasannya, kita nggak ada masalah, udah kita diam saja. Ya, kita diam saja. Mereka yang punya alasan, ya mereka akan mempertanggungjawabkan penilaian itu di hadapan Allah. Antum tidak punya alasan, kembali ke hukum asal. Darah dia, kehormatan dia, harta dia, haram atau halal? Haram ya, akhi. Ya. Apa yang menjadikan kita boleh menggunjing dia? Apa? Antum bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah nanti. Ya Allah, saya ikut-ikut si fulan, nggak bisa jadi dalil. Ikut-ikut kalau kok dalam sesuatu yang hukumnya haram. Hukum asalnya haram, antum nggak tahu alasannya. Apakah hujahnya si fulan itu benar? Nggak tahu. Nah ini yang bikin kondisi itu suka apa? Makin polemik itu makin panas. Ya. Padahal Nabi SAW pernah suatu ketika melewati kuburan dua orang. Kata beliau apa? Innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang disiksa ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bukan disiksa gara-gara perkara yang dianggap besar. Bukan karena kesalahan yang di mata orang itu dianggap kesalahan besar, dosa besar. Bukan. Justru banyak orang yang meremehkan itu. Apa ya? Yang pertama ini kesalahannya apa? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Wa fi riwayah fakana la yastabri'u minal baul. Wa fi riwayah fakana la yastanzihu minal baul. Yang pertama hadisnya muttafaq alaih ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sering kalau kencing dia tidak tutupin auratnya. Ya, orang-orang yang kadang-kadang ke tempat-tempat toilet umum itu ada
urinoir itu hati-hati kalau kencing di situ. Ya, jangan terlalu mundur. Ya, cari yang aman, tidak tersingkap auratnya. Ada riwayat lain mengatakan fakana la yastabri, tidak tuntas kencingnya. Jadi buru-buru sudah dipakai celananya, masih keluar lagi, akhirnya najis itu celana. Kalau celananya najis, dipakai wudhu, dipakai sholat, nggak sah sholatnya karena ada najis. Harusnya dia tuntaskan dulu, istinja, baru pakai lagi celananya. Ada lagi riwayat ketiga mengatakan fakana la yastadzih. La yastadzih itu tidak hati-hati ketika kencing sehingga terciprat kembali. Nah, betul ya? Nyiprat lagi itu kencingnya, kena pakaian, kemudian dia nggak hati-hati. Intinya dia tidak menjaga toharoh. Sholat, wudhu, cuman tidak jaga toharoh. Diazab dalam kuburnya. Yang satu lagi apa kesalahannya? Fakana yamshi bin namimah. Apa itu namimah? Namimah itu naqlul hadis ala wajhil ifsad. Antum menukil omongan orang lain tentang seseorang. Antum nukil apa adanya. Enggak antum tambah-tambah. Apa adanya. Cuman niatnya untuk merusak hubungan. Jadi ini orang jujur, enggak bohong. Dia hanya nyampaikan perkataan seseorang tentang orang lain. Tadinya orang lain nggak pernah dengar kalau dia diomongi begitu oleh si fulan. Yang dengar muridnya. Muridnya bilang, pernah dengar dari si fulan. Ya, fulan bilang ente itu begini. Hadza huwa namimah. Jujur, tapi menimbulkan retaknya hubungan, itu min kabairidz dzunub. Pelakunya disiksa dalam kubur. Maka Ibnu Qayyim bilang, kalau orang yang masih sholat, masih berwudu, masih terkena siksa kubur gara-gara dia tidak hati-hati ketika kencing, gimana yang nggak sholat? Kalau orang yang jujur dalam menyampaikan omongan satu orang tentang orang lain aja diazab dalam kuburnya karena sikap dia itu merusakkan hubungan, bagaimana yang mengada-adakan omongan? Itu namanya buhtan. Ya. Makanya harus hati-hati. Ini luar biasa ini. Hati-hati. Jangan kita sampaikan omongan itu kalau itu hanya akan membuat dia marah. Tutup, telan di antum ya, telan di antum. Jangan disampaikan ke orang lain. Apalagi kita nggak tahu duduk perkaranya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita hati-hati. Dima'ul muslimin, hartanya, darahnya orang sama muslim, kehormatan mereka, harga diri, maksudnya kehormatannya harga diri. Orang yang tadi dikenal sebagai ahlus sunnah, gara-gara banyak difitnah, akhirnya orang-orang mengira dia adalah ahli bid'ah, berpemikiran yang berbahaya, akhirnya dijauhi. Berarti ini merusak harga diri namanya yang begini ini. Ada haram, boleh. Orang yang menganggap halal kehormatannya seorang muslim tanpa alasan syar'i, itu dia berat sekali konsekuensinya. Dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ada muskilah, ada. Bisa kufur itu. Kalau dia punya alasan, maka dia yang bertanggung jawab. Yang nggak ngerti alasannya, nggak ngerti duduk perkaranya, nggak usah ikut-ikut. Uskut ya. Ya. Yang bikin khilaf itu makin runyam itu adalah karena orang-orang awam pada ikut ngomong. Ngomongnya di sosmed lagi. Provokator. Ngeri itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap, ya, kita bisa terhindar dari dosa namimah atau dosa merusak kehormatan orang yang terlindungi kehormatannya secara syariat. Ya. Mungkin itu secara materi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bolehlah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan, mohon maaf Ustaz karena waktu kita singkat dan pertanyaan banyak, ada beberapa pertanyaan yang Ana satukan, yang Ana rasa ada korelasinya antara tiga pertanyaan ini. Pertanyaan induknya adalah bagaimana kalau ada yang menggunakan kaidah dalam menyikapi perbedaan imam madhab. Bahwa Imam Ahmad ahli hadis, sedangkan Imam Syafi'i ahli fikih.
Nah, itu adalah pertanyaan induk yang menurut Anda berkorelasi dengan Sehingga apa? Iya, sehingga akan mana yang kita dahulukan karena di sini hanya perkara dalil gitu. Kemudian bagaimana derajat hadis sebentar, maaf. Apa hukumnya kunut subuh, Ustaz? Karena ini kan karena derajat bagaimana derajat hadisnya dan bagaimana kalau ada imam kunut subuh apakah kita ikuti atau tidak? Karena ada di dalam satu mazhab. Kemudian yang satu lagi Satu-satu aja, Oh, ya. satu Anda aja. lupa soalnya kalau Baik, kebanyakan pertanyaannya. Baik, Ustaz. Afwan. Jadi terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tayyib, ini guru sama murid yang beda pendapat ini. Ya, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Dalam ilmu fikih beliau memuji Imam Syafi'i luar biasa. Ya, pernah Imam Ahmad nih imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah loh. Tokohnya kota Baghdad. Topnya di Baghdad tuh Imam Ahmad. Imam Syafi'i datang ke Baghdad, beliau naik himar. Dituntun sama Imam Ahmad. Nuntun himar Imam Syafi'i ini sambil tanya-tanya. Orang satu Baghdad heran, ente ini Imam Ahmad. Jangan begitulah. Masa kamu nuntun himar Imam Syafi'i? Ente Ahsan nuntun sebelah sini. Ya. Daripada kamu komentar begini, kamu mending nuntun di sebelah yang sini yang nggak ada orangnya ini. Ya. Jadi beliau ingin menunjukkan ketawaduannya dan betapa jagonya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Imam Syafi'i juga muji Imam Ahmad. Imam Ahmad itu imam dalam 7 hal. Imamun fil fiqh, imamun fil hadis, imamun fil tafsir, imamun fil sunnah, imamun apalagi ya? Termasuk yang ketujuh imamun fil faqr, fil zuhud, fil wara, dan yang ketujuh fil faqr. Imam dalam fikih, dalam hadis, dalam tafsir, dalam akidah, dalam kezuhutan, dalam kewaraan, dan juga dalam kemiskinan juga jadi imam. Artinya beliau menghargai itu semua. Kalau kita nggak ngerti mana yang menurut antum paling alim, yang sejauh antum ketahui paling alim. Kalau bicara hadis, ya Imam Ahmad lebih alim. Ya, lebih alim beliau daripada Imam Syafi'i. Antum ikutin Imam Ahmad. Kalau bicara tentang detil-detil masalah fikih, ini gurunya Imam Ahmad. Tidak berarti dalam semua masalah fikih mesti Imam Syafi'i yang benar, Imam Ahmad yang salah. Belum tentu juga. Tapi secara umum saja kita bilangnya. Secara umum beliau lebih terkenal jagonya dalam ilmu fikih. Ya kita ikuti pendapatnya Imam Syafi'i ini kalau kita orang. Adapun yang kedua tentang apa tadi? Kunut subuh. Ya, kunut subuh itu memang ada beberapa hadis. Cuman hadis-hadis ini ada yang tegas, ada yang samar-samar. Karena kata-kata al-qunutu fis shalah itu bisa bermakna baca doa kunut, bisa juga bermakna khusyuk. Kalau kita ingin menafsirkan itu sebagai ini artinya baca doa kunut itu perlu kata-kata lain. Kana yad'u fi salatihi yaqnut fayaqul, misalnya gitu. Dia membaca kunut dengan mengatakan begini. Nah, berarti kunut di sini artinya baca doa kunut. Tapi kalau cuman kata-kata yaqnatu fi salatihi, itu ada kemungkinan lain. Dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Kalian tuh kalau sholat, ya sholatlah dalam keadaan qanitin alias khusyuk. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Zadul Ma'ad bahwa dalil-dalil yang maknanya tegas ke arah membaca doa kunut di waktu subuh yang sifatnya rutin itu semuanya tidak lepas dari kelemahan. Ana ulang, dalil-dalil hadis terutama ya yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu rajin baca doa kunut ketika sholat subuh. Tegas ya, baca doa kunut ketika sholat subuh dan itu rutin, itu semuanya tidak lepas dari kelemahan. Yang sahih tidak terus terang mengatakan itu baca doa kunut. Jadi Nabi melakukan kunut. Nah, kunut itu sendiri artinya apa tadi?
khusyuk. Gitu loh. Ada hadis yang terang-terangan menyebut Nabi baca doa kunut, tapi tidak hanya di sholat subuh, yaitu kunut nazilah. Nah itu hadisnya jelas, tapi kan nggak cuma subuh. Nah kalau yang ditanyakan baca doa kunut ketika subuh secara rutin bukan karena kunut nazilah, memang ahlu sunnah ada beda pendapat di situ. Ada beda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan harus, kayak di madhab Syafi'i ya. Beda pendapat ahlu sunnah. Terus sikap kita bagaimana kalau imamnya kunut? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ikuti. Karena itu khilaf di antara ahlu sunnah. Khilaf ijtihadiyah. Semuanya ingin mengamalkan dalil, bukan ingin meninggalkan dalil. Makmum ikutin aja imamnya. Ya. Seperti kalau antum sholat di Saudi, nggak ada yang kunut, ya jangan kunut. Gitu. Antum sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, salamnya berapa kali? Sekali, udah sekali ikutin imamnya. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Baik Ustaz. Langsung saja, bagaimana hukumnya menikahi ahlul kitab? Dalam kurung Yahudi dan Nasrani. Perihal tersebut ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Apakah kita harus legowo? Apakah hukum ini pernah dinasyah atau tidak Ustaz? Taib, ahlul kitab itu berdasarkan nas ayat Al-Quran boleh dinikahi, tapi dengan dua syarat. Al-muhsanatu minal ladina utul kitab. Al-muhsanat itu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Jadi bukan orang yang suka pacaran, bebas bergaul, menjalin hubungan di luar nikah. Nah, harus menjaga diri, itu susah carinya. Susah carinya. Yang kedua, dia benar-benar ahlul kitab, taat dengan agamanya. Bukan KTP-nya doang ahli kitab. Ya. Ahli kitab itu banyaknya hari ini di Eropa, di Amerika itu orang tidak beragama, liberal. Nah, jadi nggak bisa diamalkan menurut sebagian ulama karena tidak terrealisasi syarat-syarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu masalahnya. Dan itu hanya boleh laki-laki menikahi perempuan ahli kitab. Dibalik nggak boleh. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-muslim apapun agamanya. Nah, dan ahli kitab itu hanya Yahudiyah atau Nasraniyah. Selain dua agama ini nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Bismillah. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapi tahdziran dari asatidzah RII? Mohon maaf, RI apa? Ya. Yang mana tahdziran dari mereka ada bukti-buktinya. Mohon dijelaskan. RII, kayaknya radio apa gitu ya? RRI, Radio Republik Indonesia. Kalau RI apa? Ala kulli hal, terlepas apalah RI, saya enggak terlalu berpengaruh terhadap hukum syar'inya. Nasihat ana, kira-kira dia dikubur ditanya enggak sama malaikat? Bagaimana sih kamu terhadap Ustadz Fulan yang ditahdir oleh Fulan? Ditanya nggak kira-kira dalam kubur? Nggak ditanya ya? Sepakat ya? Sepakat. Thayyib. Kira-kira lagi ya. Kalau dia tidak tahu si Fulan itu akidahnya begono begini, apakah dia jadi jauh dari Allah? Jauh dari rahmat Allah? Otomatis jadi orang jahil nggak ngerti agama? Demikian juga sebaliknya, kalau dia tahu persis, ana hafal semua asatidzah yang ditahdzir. Ana hafal semua dalil-dalilnya. Pertanyaan ana, otomatis dia semakin dekat kepada Allah? Semakin bertakwa di mata Allah? Enggak. Berarti itu ilmu yang tidak penting. Apalagi kalau tahdziran itu bukan tahdziran yang disepakati. Ya menurut mereka begitu. Yang lain enggak kok. Enggak ada yang bilang begitu-begitu. Ya itu lebih lagi. Itu ilmu yang
jahluhu yanfa' wa ilmuhu yadur. Ada ilmu yang jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa'. Sesuatu yang kalau antum tidak tahu, antum nggak rugi. Kalau antum tahu, nggak ada manfaatnya. Tapi ada yang kalau antum tahu malah rugi. Ya karena antum buang-buang waktu. Antum mempelajari itu, ngikutin itu, antum pasti akan abaikan yang lebih penting untuk antum pelajari. Ya akhi, orang yang sering dengarkan tahdir-tahdir itu, coba tanya dia, perkara yang sepele dalam masalah akidah, nggak ngerti dia. Antum lebih wajib belajar yang ini. Coba pelajari bagaimana sifat wudhu Nabi sesuai sunnah. Sifat sholat Nabi sesuai sunnah. Coba tes bacaan Al-Fatihahnya. Jangan-jangan dia masih lahan jali lagi Al-Fatihah. Ya. Coba tanya makna ayat demi ayat dari suratul Fatihah. Ngerti nggak dia? Itu dia tiap hari dia baca 17 kali itu. Itu lebih wajib untuk dipelajari. Istinja itu bagaimana caranya? Mandi janabah bagaimana caranya? Sholat ini, sholat itu. Banyak yang lebih penting untuk kita pelajari. Ngapain gitu loh nyibukkan diri dengan itu. Hada min talbisil iblis wallahi. Talbisnya iblis itu. Orang itu disesatkan oleh iblis dengan macam-macam caranya. Pertama ditarik untuk jadi musyrik. Oh nggak mempan. Ditarik untuk mengamalkan bid'ah. Oh nggak mempan. Ditarik untuk berbuat dosa besar. Nggak mempan. Dosa kecil. Nggak mempan. Disuruh banyak melakukan hal-hal yang mubah, yang buang-buang waktu. Ya, jadi itu kalau itu hanya sebagian kelompok yang mentahdir, apalagi sudah dikenal mereka punya karakter begitu. Yang benar cuman mereka di dunia, yang lain itu bermasalah semua. Ya, ana rasa itu stupid gitu ya, kalau kita dengerin omongannya. Kitanya yang stupid gitu loh. Nah, ya. Afwan Ustadz, terkait dengan menyikapi perbedaan pendapat. Beberapa waktu lalu dapat cerita dari teman Ana, pengurus yayasan di Kota T, Jawa Tengah. Saat mudir yayasan ditanya oleh jemaah tentang radio R, mudir menjawab bahwa hal ini sudah sering ditanyakan, sebaiknya kita bahas yang lain saja. Jawaban mudir tadi dilaporkan oleh salah seorang ustadz lain ke Ustadz Kibar di Kota C. Saat Ustadz Kibar tersebut mengisi kajian rutin bulanan, tanpa tabayun ke mudir, langsung memperingatkan mudir di depan jemaah semua. Akhirnya mudir tersebut keluar dari yayasan dengan didukung pengikutnya yang loyal mendirikan yayasan sendiri. Dan mudir yayasan digantikan oleh Ustadz yang melaporkan ke Ustadz Kibar. Beberapa waktu kemudian, di yayasan ada permasalahan kembali. Mudir yang baru tersebut ditahzir juga oleh Ustadz Kibar. Yang kemudian mudirnya diganti lagi. Akhirnya dakwah terpecah belah. Pertanyaannya, apakah Ustadz tadi yang ketika memperingatkan Ustadz lain tidak tabayun dan cukup dengan laporan Ustadz lain dibenarkan syariat? Dan yang kedua, kayaknya jelas ya jawabannya. Udah jelas jawabannya itu. Nggak boleh lah. Dia menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Dia harus taubat dan taubatnya nggak cukup dia istighfar. Dia harus bikin statement. Dia harus minta maaf kepada semua orang yang dirugikan akibat ulahnya ini. Ya kan ada hak adami di sini. Hati-hati loh. Hati-hati sama kehormatan orang. Kalau antum, bukan antum ya. Kalau seseorang itu dia maksiat, dia main judi, dia minum khamr, dosanya cuma antara dia sama Allah. Tapi kalau seseorang itu menyebar fitnah, dia nggak minta maaf, nggak selesai dia di akhirat. Kecuali dimaafkan di dunia gratis. Tapi tahu dari mana dia maafkan apa enggak? Kalau nggak tahu nggak selesai itu. Bisa bangkrut. Walaupun dia rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah. Ya itu orang bangkrut itu kan begitu. Atadruna manil muflis? Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Orang yang pada hari kiamat dia datang menghadap Allah membawa pahala sholatnya. Artinya sholatnya ini berkualitas khusyuk sesuai sunnah. Sholatnya dia kagak jelas. Ya, sholatnya nggak jelas ini diterima apa enggak sama. Enggak, ini diterima sama Allah.
saumnya juga rajin, sedekah dia juga banyak, dan itu diterima semua karena ada pahalanya. Pahalanya dibawa di hadapan Allah. Tapi ya'ti waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Tapi dia juga pernah mencaci si fulan, mengambil hartanya si fulan, mengqadhaf, menuduh orang itu zina tanpa bukti, memukul si fulan secara fisik, atau menumpahkan darahnya, melukai, apalagi membunuh. Fa'ukhidha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Masing-masing korban-korban kezoliman dia ini, kalau gitu yang terzolimi, yang belum dapat pahalanya orang ini, dia kirimin dosanya. Bangkrut dia. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Kalau sudah terlibat, jangan gengsi untuk minta maaf. Itu minasyaitan itu. Ya, minasyaitan itu. Minta maaf, antum selesai di dunia ya akhi, selesai. Pulang menghadap Allah, nggak tanggung jawab lagi di akhirat. Jangan gengsinya diikuti, malah cari pendukung. Ini bahaya ini. Ini bahaya ya. Ini kayaknya udah cukup ya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, menjadi motivasi kita untuk tetap istiqomah di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al Ustadz yang telah memberikan kita materi yang insya